Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di indragunawan.com. Video kali ini seperti saya janji di posting saya di community sebelumnya, saya mau cerita tentang bagaimana bisa saya menjadi salah satu pembicara di acara MongoDB Lokal KL sebagai salah satu event pertama MongoDB di Asia Tenggara. Nah, semua itu bermula ketika awal tahun ini saya ngelihat satu email. Sebenarnya email ini adalah email biasa dari email komunitasnya MongoDB gitu ya, bahwa akan ada event lokal pertama di region ini yang pertama kali akan dilaksanakan di Kuala Lumpur. Nah, ngelihat kesempatan seperti itu saya biasanya langsung daftar aja gitu ya. Tapi saya daftar pun tidak memikirkan apa-apa, saya daftar sebagai peserta gitu. Saya daftar dan saya dapat email konfirmasi bahwa saya sudah masuk di event itu. Kemudian ada senior manager saya nanya gitu ya, kamu kira-kira kalau misalkan ada event begini bisa nggak kamu jadi pembicara? Saya bilang coba aja deh cari dulu yang lain, kalau misalkan nggak ada yang mau saya boleh volunteer gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Buat saya sudah tidak perlu exposure gitu, saya sudah berada di hampir ujung karir saya gitu ya, saya sudah tidak perlu lagi exposure seperti itu. Makanya saya pengen memberikan itu kesempatan itu kepada yang lebih muda dulu atau yang lebih junior daripada saya dulu gitu ya di kantor. Siapa tahu memang ada yang memerlukan panggung itu untuk perkembangan karirnya mereka gitu ya. Tapi yang ditangkap dengan senior manager saya itu adalah saya sudah konfirmasi saya mau gitu. Jadi sudah tidak ada lagi diskusi siapa yang bakal ikut atau siapa yang bakal jadi pembicara di event itu. Sudah ditentukan, sudah disebutkan namanya, saya akan mewakili perusahaan saya untuk bicara di event tersebut. Buat saya sendiri sebenarnya saya belum pernah ngomong di event segede gitu, apalagi event internasional gitu ya. Kemudian juga dihadiri oleh lebih dari 200 atau 300 orang engineers gitu. Jadi buat saya pada saat itu yang saya pikirkan saya mau ngomongin apa gitu ya. Jadi pertama, ini event pertama di luar mungkin yang sifatnya umum, yang saya harus bicara di depan ratusan orang dengan bahasa Inggris. Walaupun sebelumnya kalau untuk event internal perusahaan sih saya sering gitu ya, di kantor saya yang lama saya sering jadi pembicara di depan, cuman kan audiensnya adalah teman kantor sendiri, jadi nggak terlalu tegang mungkin ya dengan seperti ini gitu. Tapi di sisi lain, ketika sudah ada konfirmasi bahwa saya mau jadi pembicaranya itu, dari pihak MongoDB-nya pun sudah langsung ngekontak saya gitu ya. Jadi ada istilahnya mereka punya speaker manager, dan ini profesional mereka yang saya salut sekali gitu ya. Jadi ada speaker manajernya, ada konsultannya, solution arsiteknya, kemudian juga ada, nah satu lagi ada copywriternya. Nah, mereka itu langsung menghubungi saya, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi pembicara. Kalau misalkan nggak tahu, ini ada code of conduct kita gitu. Jadi ada rule-nya untuk menjadi pembicaranya MongoDB itu seperti apa. Kemudian dia bagi sampel-sampelnya, video-video di event sebelumnya apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, kemudian mereka juga ngasih tahu sebelum mulai presentasi, saya diminta untuk membuat semacam profil saya, kemudian pengalaman kerja saya, dan exposure ke database teknologi gitu. Nah, semua itu saya siapkan menjadi sebuah kerangka presentasi gitu ya. Nah, ketika masih dalam proses kerangka presentasi itu, orang MongoDB-nya sendiri datang ke kantor gitu. Jadi kita konsultasi, porsi teknikalnya harus diperbanyak karena audiensnya kebanyakan orang teknik. Kemudian juga harus ada success story ya, karena kan namanya juga mungkin mereka jualan untuk produknya sendiri, jadi harus ada success story-nya di mana dipakai di perusahaan saya. Tetapi tentunya saya juga dikasih tugas untuk membawa brandingnya perusahaan kan. Makanya ketika presentasi dibuat, saya juga konsultasi dengan bagian branding perusahaan. Nah, mereka memberikan input bagaimana materi yang akan dimasukkan ke dalam presentasi saya gitu. Jadi kalau dilihat strukturnya, saya punya sekitar 15 slides. Seperti pada umumnya, di bagian pertama mungkin introduce yourself, yaitu ada profil saya yang diminta sama MongoDB tadi. Kemudian ada introduce your company, sebagai pembuka perkenalan perusahaan saya tuh perusahaan apa, kemudian bidang-bidangnya apa. Kemudian baru masuk ke konten gitu ya. Nah, di konten itu nggak terlalu banyak slide, tapi memang saya fokus di tell the story gitu ya, karena journey yang kita bawa untuk presentasi dari sejak development, kemudian ke first release, kemudian ke scale up, kemudian ke optimisasi gitu ya. Nah, itu kita membagi cerita bagaimana
MongoDB atau tools yang dimiliki MongoDB itu membantu kita melalui proses tersebut. Nah dari situ setelah kerangka presentasinya final, setelah direview sama tim saya di perusahaan, kemudian juga saya kabari tim MongoDB bahwa presentasi saya sudah final. Akhirnya tuh di review sekali lagi sama tim MongoDB-nya, setelah semua oke, close. Beberapa hari kemudian saya ditanya apakah di hari H-nya atau 1 hari sebelum H itu mau datang ke tempat atau enggak ke venue-nya gitu untuk latihan audio, latihan menggunakan tools yang di sana buat clicker segala macam gitu. Saya bilang mungkin kalau untuk latihan enggak, kali ya saya bisa latihan di rumah lah gitu. Nah tapi ada cerita lucu karena saya tuh belum pernah membawakan presentasi itu, dan jangankan untuk presentasi, untuk vlog seperti ini aja saya kadang-kadang bingung apakah saya mau pakai teks. Saya pernah beli teleprompter buat saya baca di depan, tapi karena saya nggak bisa maksudnya kalau pakai teleprompter tuh jadi kelihatan kayak baca gitu ya. Jadi ini juga sama, jadi sehari sebelum presentasi itu malamnya saya nggak bisa tidur karena di setiap slide itu saya kasih semua kata-kata yang mau saya bawakan gitu ya. Kemudian nanti ini presentasi ini saya bawa ini kayak gimana. Nah memang harusnya kan kalau pernah nonton Vin Giang, siapa namanya, dia salah satu guru komunikasi lah yang viral di TikTok juga atau di Instagram gitu atau di Facebook. Nah dia ngasih presentasi, jadi sebetulnya rules-nya itu adalah satu slide itu kamu harus latih minimal 30 menit kalau nggak salah gitu. Dan saya bilang saya punya 15 slide, kalau satu slide-nya 30 menit berapa lama waktu harus saya lakukan gitu ya. Dan itu tuh penting karena pertama kita harus menguasai kontennya, kedua kita harus bagus bagaimana delivernya gitu. Nah jadi malam itu saya benar-benar nggak bisa tidur gimana cara mau deliver 15 slide ini gitu. Jadi betul-betul saya nulisin kata-katanya sesuai dengan apa yang mau saya katakan gitu ya. Kemudian saya juga harus mengukur waktu. Oh ya, karena presentasi ini nggak boleh lebih dari 20 menit sebetulnya. Jadi slotnya 30 menit, maksimal 20 menit untuk presentasi, kemudian sisanya untuk tanya jawab. Belum lagi mikirin nanti kalau mereka tanya sesuatu yang saya nggak bisa jawab gimana gitu ya. Di malam itu saya betul-betul nulis skrip bagaimana saya akan ngomong presentasi ini dari slide ke slide. Terus saya latihan, kemudian saya timing betul nggak 20 menit gitu ya. Tapi itu juga kayaknya masih rancu gitu. Jadi saya betul-betul memikirkan kayaknya dari slide yang sebelumnya ke yang sekarang ini kurang masuk, gimana cara masuknya itu semua benar-benar susah lah gitu. Dan sampai subuh itu belum selesai gitu, dan saya deg-degan banget hari itu gitu ya. Nah jadi di hari itu acara kan sebenarnya mulai jam 9, tapi registrasi kan sudah dimulai dari setengah jam sebelumnya. Tapi jam 8 ada teman saya sudah mulai WhatsApp gitu, see you soon gitu. Nah itu bikin saya makin tegang kan, aduh gitu, dia siap banget gini. Maksudnya teman saya banyak banget yang mau nonton saya di sana, sedangkan saya sendiri belum siap di rumah, bahkan skrip pun belum mateng gitu. Nah karena saya pakai Google Docs gitu ya, jadi skripnya sambil di jalan saya buka di handphone gitu, saya baca lagi dari atas ke bawah, kemudian kalau ada yang salah saya betulin lagi dari handphone gitu, supaya saya enak bacanya, saya enak ngomongnya terus. Jadi saya lihat lagi bolak-balik gitu ya, sampai acara makin tegang kan gitu. Waduh ini udah banyak orang ternyata datang ngantri, kemudian segala macam, gimana nih nanti, saya deg-degan, makin deg-degan. Tapi deg-degan saya itu hilang setelah acara mulai gitu. Setelah acara mulai saya masih ngelihat gimana orang MongoDB presentasi. Ya pastinya kalau petingginya kan udah sering banget bicara di depan umum, jadi udah nggak ada masalah buat mereka gitu ya. Cuman saya ngelihat dari responnya, kemudian dari cara ngebawainnya kayak santai banget gitu. Nah jujurnya saya juga nge-assess apakah mereka ada kesalahan atau sesuatu yang saya anggap nggak terlalu bagus ketika dia deliver message-nya itu gitu. Dan orang-orang teknikalnya MongoDB sebetulnya dari kontennya bagus gitu, tapi ada beberapa yang menurut saya delivernya kurang enak gitu. Maksudnya kurang enak itu dalam arti saya kelihatan banget mereka tuh baca gitu ya. Jadi ternyata ketika di stage itu, nah di bawah itu ada 2 layar kan. Layar satu adalah layar slide kita, yang satu lagi memang presenter view gitu. Nah jadi kalau kita buat slide itu di Google Slide misalkan atau di PowerPoint, itu tuh nanti memang kita bisa lihat presenter view-nya di bawah itu gitu. Jadi begitu saya lihat orang-orang MongoDB kelihatannya kayak baca nih dari presenter view, saya jadi nggak terlalu tegang tuh. Nah kemudian di hari itu kan ada 2 guest speaker dari kantor saya sama satu lagi dari AirAsia. Nah untungnya presenter dari AirAsia itu mulai sebelum saya gitu. Nah begitu dia present, saya kan compare kan bagaimana ke orang luar selain orang MongoDB deliver message itu gitu. Jadi setelah saya lihat atau memperhatikan bagaimana cara dia membawakan presentasi itu, baru saya mulai nggak tegang gitu ya. Jadi saya pikir oke lah, kalau dia bisa mungkin saya juga bisa gitu. Karena saya tadinya khawatir banyak hal gitu, karena saya khawatirnya ini tuh eventnya prestigious banget gitu ya. Kemudian event pertama di region Asia Tenggara buat MongoDB, dan saya khawatir
konten yang saya bawakan ataupun cara saya membawakannya itu menjadi suatu masalah gitu. Nah, alhamdulillah ketika masuk bagian saya ngerasanya sih nggak terlalu parah lah gitu ya. Jadi memang ada sedikit grogi di awal karena saya nyari kata empowering dan itu susah banget mikirin ketika di atas panggung gitu. Tapi selain daripada itu sampai ke belakangnya menurut saya itu lumayan lancar lah gitu dalam persepsi saya sendiri ya. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti MongoDB upload eventnya ke YouTube bisa dilihat di sana gitu bagaimana cara saya membawakan presentasinya. Bisa dikasih komen apa yang kurangnya karena saya juga perlu feedback gitu dan susahnya itu kalau orang kita kan nggak enakan. Jadi walaupun misalkan kita nggak bagus dibilang bagus kan jadinya nggak ada feedback buat kitanya. Padahal sebenarnya yang kita perlukan tuh apakah betul-betul bagus atau tidak, kalau kurangnya di mana gitu. Nah yang terakhir walaupun misalkan dari awal saya sudah bilang sebenarnya saya udah nggak perlu exposure ini gitu ya, mungkin saya akan ngasih kesempatan ke yang lain dulu. Nah tapi buat saya sebetulnya ketika ini terjadi saya pun bangga gitu ya, dan senang gitu. Artinya dalam karir saya dari dulu kerja di dunia IT, at least ada satu poin dalam hidup saya pernah membawakan atau present di event internasional seperti ini gitu, dan itu menjadi salah satu catatan yang bagus menurut saya dalam portfolio saya. Kemudian untuk update berikutnya, buat saya proses bikin konten ini sebetulnya sebuah proses yang ini juga agak sedikit susah juga gitu ya. Jadi kalau saya pakai kamera yang lebih bagus, misalkan saya harus pasang tripod, harus setup kameranya, habis itu saya recording saya pindahin ke komputer, udah itu saya ngedit. Nah waktu itu saya pernah buat satu video juga yang sebetulnya saya mau setup yang lebih permanen gitu, dan lebih permanen itu waktu itu saya mengusulkan pakai webcam. Nah cuman kan webcam saya di sini nih. Kendala pakai webcam itu adalah menggabungkan dari audio dengan webcamnya, seakan-akan suka ada delay gitu, karena saya kan pakai mikrofon yang buat ini ya, buat ya kayak gini, mikrofon betulan gitu ya, jadi suka delay 300 milisecond. Kemudian juga kualitas gambarnya, karena webcam yang saya pakai juga walaupun dibilangnya speknya lumayan gitu, cuman sensor dia akan tetap kecil gitu, jadi untuk low light kalau saya recording misalkan malam seperti ini tetap nggak terlalu bagus gitu. Jadi saya coba ngambil tengah-tengahnya. Jadi untuk setup kali ini saya nggak pakai kamera gede seperti kamera beneran yang maksudnya yang mirrorless yang besar gitu, karena setupnya ribet. Tapi juga nggak terlalu kecil kayak webcam gitu karena kualitas gambarnya kurang bagus. Jadi saya pakai kamera yang boleh dibilang yang compact, tapi sensornya dia 1 inch gitu. Nah jadi kalau misalkan setup ini oke, mungkin ini akan jadi setup yang lebih permanen karena sebetulnya kamera ini saya mounting permanen di light stand saya gitu ya. Jadi memang saya sengaja untuk setup berikutnya atau untuk deliver video-video berikutnya mungkin teman-teman akan lebih sering lihat saya seperti ini gitu. Saya sendiri sekarang udah mulai ngelihat video-video di YouTube tuh agak sedikit menyita waktu ya, karena dulu seakan-akan 15 menit tuh kayak udah panjang gitu. Nah sekarang orang bikin konten 30 menit, 1 jam gitu. Jadi sekarang udah mulai balik lagi ke long form, bukan ke short form lagi gitu ya. Sedangkan untuk membuat konten sepanjang itu kayaknya perlu komitmen yang lebih panjang lagi gitu. Buat saya akan coba usahakan video saya nggak lebih dari 30 menit. Maksimal sebenarnya yang ideal menurut saya sih 15 menit gitu ya. Cuman kalau saya ngelihat padepokannya Budi Raharjo, yang saya suka dari Pak Budi itu adalah dia update-nya cepat gitu ya. Kontennya sedikit-sedikit tapi update-nya cepat. Tapi menurut saya itu juga salah satu hal yang bagus untuk engagement gitu ya. Nah harapannya sih dengan setup seperti ini saya bisa lebih semangat lagi untuk upload konten lebih cepat dan lebih sering lah gitu ya. Karena ini setupnya udah semi permanen. Untuk rekaman saya udah pakai mikrofon yang ini, kemudian kalau untuk meeting saya pakai mikrofon yang satu lagi. Jadi memang ada 2 setup dalam satu meja ini. Yang pertama untuk konten, yang kedua untuk kerja gitu ya. Tinggal geser kursi saya doang gitu. Mudah-mudahan sih dengan setup sekarang saya lebih mudah untuk membuat konten dan bisa lebih sering lah gitu ya. Insya Allah janji. Yang kedua memang tergantung dengan waktu yang saya punya gitu ya. Jadi waktu kayaknya saya pernah cerita kalau saya ada kerja sampingan ya, dan kemarin tuh memang kendala saya kenapa tidak bikin rekaman ini lama itu karena juggling antara kerjaan utama dengan kerjaan sampingan itu gitu. Jadi kerjaan utama tidak boleh terganggu, 100% tidak boleh terganggu. Kerjaan sampingan saya dikerjakan di luar kerjaan utama, tapi dampaknya apa? Weekend tuh jadi total waktu buat saya istirahat dengan keluarga juga gitu. Jadi waktu itu saya memang kalau recording untuk konten ini memang selalunya weekend gitu, antara Sabtu pagi atau Minggu pagi. Tapi sekarang saya lebih prefer melakukan itu di waktu kerja gitu ya. Makanya
setup ini mudah-mudahan bisa ngasih saya sedikit fleksibilitas lah gitu. Jadi kalau saya sekarang ada waktu dari misalkan jam 10 malam, saya bisa sedikit punya waktu untuk bisa bikin konten kayak gini juga gitu ya. Karena sekarang setupnya udah permanen. Kalau saya mau tinggal bikin konten nggak perlu nyetup lagi kamera segala macam, audio segala macam, karena udah dari sini udah di setup semua. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau misalnya ada masukan untuk topik berikutnya yang ingin saya bawakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya ada komentar tentang setup yang sekarang, gimana-gimananya, apa yang perlu ditambah atau diperbaiki, silahkan tulis kolom komentar juga ya. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.